Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rilam Syafira, NIM 20193010073, dan rekan saya Reza Gusti Pratama, NIM 2019301302. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi mengenai perbedaan X-ray konvensional dan X-ray mobile. Yang pertama yaitu tentang X-ray konvensional. Secara pengertian, pesawat sinar X konvensional adalah salah satu jenis pesawat sinar X yang menggunakan radiasi sinar X, baik untuk keperluan fluoroskopi maupun radiografi. Arti konvensional di sini menunjukkan jenis pesawat dari pergerakannya, di mana pesawat konvensional pergerakannya terbatas pada stasionernya. Selanjutnya, cara kerja X-ray konvensional, yaitu ketika dilakukan pemeriksaan, pesawat ini akan menghasilkan sinar X yang kemudian akan dipantulkan ke tubuh manusia. Sinar X ini dapat menembus benda-benda non-logam, seperti jaringan maupun organ manusia. Untuk mendapatkan hasil berupa gambar rongsen pada plat film, mesin sinar X akan memancarkan sinar elektron dengan konsentrasi yang tinggi, atau disebut dengan foton X-ray. Jadi, sinar ini akan bergerak melalui udara dan menembus tubuh sehingga menghasilkan gambar yang berupa film. Hasilnya biasanya berupa film yang hanya berwarna hitam dan putih. Warna hitam berarti jaringan lunak, seperti kulit dan daging, sedangkan warna putih berarti jaringan yang padat seperti tulang dan gigi. Berikut ini adalah blok diagram dari X-ray konvensional. Dari blok diagram ini terdapat beberapa blok rangkaian, yaitu blok rangkaian power supply, kemudian ada blok rangkaian pemanas filamen, selanjutnya ada blok rangkaian HTT, blok rangkaian X-ray tube, dan yang terakhir adalah blok rangkaian timer. Instrumen pesawat rongsen memiliki beberapa komponen penyusun yang tiap-tiap komponen penyusun pesawat rongsen memiliki fungsinya masing-masing, sehingga dapat berkorelasi dan menghasilkan fungsi untuk suatu tujuan, yaitu pesawat rongsen. Untuk yang pertama yaitu komponen penyusunnya pada blok rangkaian power supply. Di rangkaian power supply ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada main switch, atau yang biasa disebut dengan saklar. Switch ini berfungsi untuk menghubungkan suplai listrik PLN dengan pesawat rongsen. Kemudian yang kedua adalah fuse atau biasa kita sebut dengan skring. Skring pada bagian rangkaian power supply digunakan sebagai pelindung atau pengaman apabila ada arus atau tegangan yang berlebih. Maka skring tersebut berfungsi sebagai jembatan pengaman. Kemudian ada voltage kompensator. Di voltage kompensator ini berfungsi untuk mengkompensasi nilai tegangan yang diperlukan pesawat rongsen jika terjadi penurunan ataupun kenaikan pada suplai PLN. Apabila tegangan naik, kita harus menambah jumlah lilitan primer dengan memutar selektor voltage kompensatornya. Dan jika tegangan turun, kita juga perlu mengurangi jumlah lilitan primer dengan cara memutar selektor voltage kompensator, sehingga diperoleh perbandingan transformasi antara tegangan dan jumlah lilitan primer dengan tegangan dan jumlah lilitan sekunder, sehingga diperoleh nilai tegangan pada setiap lilitan akan tetap. Selanjutnya di sini ada autotrafo atau yang biasa kita sebut autotransformer. Di autotrafo ini merupakan alat untuk memindahkan daya listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan ke seluruh pesawat rongsen. Autotrafo juga merupakan transformator yang kumparan primer dan kumparan sekundernya menjadi satu dalam core. Sehingga bisa kita lihat dari gambar autotransformer ini, dia berbentuk seperti ini. Kemudian ada voltage indicator. Voltage indicator digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah tegangan PLN mengalami kenaikan atau penurunan.
Nah, makanya di sini dilambangkan dengan huruf V karena dia merupakan voltage indikator. Selanjutnya ada QVP selektor mayor atau QVP mayor. QVP selektor mayor berfungsi untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda yang besar selisih tiap terminal dikali dengan 10 kV atau kilovolt. Selanjutnya ada QVP selektor minor. Di QVP minor ini digunakan untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda yang besar selisihnya tiap terminal yaitu bernilai 1 kV. Yang terakhir di rangkaian power supply yaitu ada voltage regulator. Voltage regulator berfungsi untuk memilih tegangan PLN 110, 220, ataupun 380 VAC tergantung dengan pesawat yang digunakan dan di negara mana. Yang kedua yaitu ada rangkaian pemanas filamen. Fungsi dari pemanas filamen ini yaitu untuk memberikan catu daya dan mengatur besar arus pemanas filamen agar terjadi thermionic emission dan bisa dikendalikan sehingga jumlah elektron-elektron bebas yang dihasilkan pada filamen tabung ronsen bisa dikontrol. Blok rangkaian pemanas filamen ini terdiri dari stabilisator, space charge kompensator, MA control, standby resistor, limiter, kemudian ada trafo filamen, dan tube X-ray. Yang bagian pertama, yang ini merupakan stabilisator tegangan. Fungsinya yaitu untuk menstabilkan tegangan pada rangkaian pemanas filamen sehingga pengaruh fluktuasi tegangan PLN tidak mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada filamen tabung ronsen. Rangkaian ini terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder yang disusun secara seri maupun paralel. Ini adalah gambar dari rangkaian stabilisator tegangan. Selanjutnya ada rangkaian space charge kompensator. Berfungsi untuk mengkompensasi nilai arus tabung agar sesuai dengan yang dipilih, meskipun terjadi perubahan tegangan tinggi pada tabung ronsen. Rangkaian ini berupa variabel resistor atau kita biasa sebut dengan VR, yang terdiri dari tab-tab dan tiap-tiap tabnya mempunyai nilai R atau resistansi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada MA control atau kontrol arus. Di kontrol arus ini berfungsi untuk mengatur arus pemanas filamen yang kemudian akan digunakan sebagai penentu besarnya arus tabung yang digunakan. Alat ini disambung secara seri dengan trafo filamen. Tegangan trafo filamen kecil karena dengan tahanan yang lebih besar, maka tegangan pada trafo lebih kecil karena R tadi menyebabkan voltage drop yang lebih besar. Selanjutnya ada standby resistor. Pada standby resistor ini digunakan untuk memberikan pemanasan awal. Untuk pemanasan awal pada filamen, tabung ronsen agar terjadi preheating sebelum ekspos berlangsung, sehingga filamen tabung ronsen akan lebih awet. Alat ini terdiri dari resistor yang dengan konektor digerakkan oleh relay dalam keadaan delay. Selanjutnya ada filamen limiter atau MA limiter. Filamen limiter merupakan alat yang berfungsi untuk membatasi mengalirnya arus filamen, bertujuan agar tegangan pemanas filamen di atas sesuai dengan kemampuan kapasitas filamen tabung ronsen, sehingga pemberian tegangan tersebut memberikan pemanasan yang normal. Kemudian ada trafo filamen. Trafo filamen di sini berfungsi untuk step down filamen,
Biasanya tegangan yang digunakan adalah tegangan 110 volt menjadi 12 hingga 18 volt tergantung spesifikasi dari tabung. Yang terakhir yaitu ada filamen tabung ronsen. Filamen tabung ronsen ini berfungsi sebagai sumber elektron dan juga sebagai katoda, terdiri dari bahan tungsten yang mempunyai titik lebur yang tinggi, sekitar 3600 derajat Celcius. Atau filamen itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada katoda direct dan katoda indirect. Selanjutnya ada rangkaian ketiga, yaitu rangkaian tegangan tinggi atau yang biasa kita sebut dengan trafo tegangan tinggi. Pada rangkaian ini berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapat polaritas positif dan katoda harus mendapat polaritas negatif agar elektron-elektron bebas yang ada di sekitar katoda dapat ditarik ke anoda. Selanjutnya ada rangkaian X-ray tube atau rangkaian tabung X-ray. Rangkaian tabung Roentgen merupakan sebuah tabung dioda, yaitu tabung vakum yang terdiri dari dua elektrode, yaitu anoda dan katoda. Tabung ini juga tempat berlangsungnya proses terbentuk sinar X. Ada beberapa jenis dari rangkaian tabung Roentgen pada pesawat Roentgen, diantaranya yaitu pesawat dengan unit 1, X-ray tube overtable untuk pemotretan tunggal disebut pesawat Roentgen 1 examination, dan pesawat Roentgen yang memiliki X-ray tube overtable dan undertable disebut dengan 2 examination. Dari gambar rangkaian X-ray tube ini, berdasarkan nomor-nomornya, yang pertama yaitu ada katoda. Ini adalah bagian katodanya. Kemudian yang kedua ada filamen. Filamennya ada di sini. Selanjutnya yang ketiga ada focal spot. Yang keempat ada tungsten. Yang kelima ada vacuum space atau ruang hampa. Selanjutnya yang keenam itu ada envelope made of hard glass atau bagian luarnya. Kemudian yang ketujuh yaitu anodanya. Yang kedelapan ada diafragma primer. Dan yang kesembilan ada useful beam atau orange. Jadi ini adalah gambar rangkaian dari X-ray tube. Yang terakhir ada rangkaian timer. Pada rangkaian timer ini berfungsi untuk menentukan lamanya proses penyinaran. Terdapat 3 jenis timer, yaitu timer mekanik, timer elektronik, dan timer otomatis. Lanjut ke bagian alat. Itu di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada X-ray tube, ada collimator, ada X-ray generator atau control panel, kemudian ada radiography table atau patient table, selanjutnya ada grid tray, dan ada exposure switch. Nah, yang pertama ini ada control panel atau X-ray generator. Di control panel ini digunakan untuk mengatur parameter yang digunakan pada pesawat Roentgen. Nah, di sini ada bagian-bagian dari control panel. Yang pertama itu ada voltage indicator. Nah, di voltage indicator ini berfungsi untuk menunjukkan keadaan tegangan dari PLN. Jika jarum indikator bergerak ke arah kanan, maka kita harus menambahkan lilitan primer pada autotrafo, sedangkan apabila jarum indikator bergerak ke arah kiri, maka kita harus mengurangi jumlah lilitan primer pada autotrafo dengan menggunakan voltage
kompensator tadi yang sudah kita jelaskan di bagian atas. Hal ini digunakan untuk menyetabilkan tegangan yang masuk ke pesawat sinar X, karena pesawat sinar X memerlukan tegangan yang harus stabil. Lanjut ke kivimeter. Kivimeter berfungsi untuk menunjukkan besarnya kivi atau kekuatan untuk menarik elektron dari anoda ke katoda yang digunakan untuk radiografi yang telah diatur sebelumnya dengan mengatur kivi selektor mayor dan kivi selektor minor. Selanjutnya ada miliampere second meter. Fungsinya untuk menunjukkan besarnya miliampere second yang digunakan pada setiap pemotretan. Kemudian ada miliampere meter. Fungsinya untuk menentukan besarnya arus tabung atau dalam satuan mA yang digunakan dalam proses pemotretan yang telah dipilih pada mA selektor. Kemudian ada teknik. Pada teknik ini fungsi untuk memilih penggunaan dari pesawat rongsen, misalnya radiografi atau fluoroskopi. Selanjutnya ada kivi selektor minor. Kivi selektor minor ini berfungsi untuk memilih tegangan tinggi atau beda potensial antara anoda dan katoda yang besar selisih tiap tegangan terminalnya, yaitu 1 kV. Kemudian ada kivi selektor mayor, yaitu berfungsi untuk memilih tegangan tinggi atau beda potensial antara anoda dan katoda yang besar selisihnya tiap terminal, yaitu 10 kV. Jadi, hasilnya akan tertampil pada kivimeter. Kemudian ada time selector. Time selector ini berfungsi untuk menentukan waktu lamanya penyinaran pada saat radiografi. Selanjutnya ada mA selector. Di mA ini fungsinya untuk memilih besarnya arus tabung yang akan digunakan untuk pemotretan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada yang 30, 50, 70, sampai 500 mA. Dan yang terakhir ada line V atau voltage kompensator. Line V ini fungsinya untuk mengkompensasi nilai tegangan yang dibutuhkan oleh pesawat meskipun terjadi perubahan tegangan pada PLN. Jika tegangan naik, maka kita harus menambah jumlah lilitan primer. Dan jika tegangan turun, maka kita harus mengurangi jumlah lilitan primer. Lanjut, yang kedua yaitu ada High Voltage Generator atau HTT. Transformator tegangan tinggi atau HTT ini digunakan untuk memberikan beda potensial antar anoda dan katoda pada tabung rongsen agar elektron dapat ditarik ke anoda. Trafofilamen yang digunakan untuk memberikan tegangan 12 hingga 24 volt pada katoda atau filamen tabung rongsen agar dapat terjadi thermionic emission pada katoda. Selanjutnya ada rectifier atau penyearah, digunakan untuk menyearahkan tegangan dan arus dari HTT ke tabung rongsen. Dan yang terakhir ada oli, digunakan sebagai pendingin serta isolator. Ini adalah gambar dari high voltage generator. Yang ketiga yaitu X-ray tube atau tabung X-ray. X-ray tube ini merupakan sebuah tabung dioda, yaitu tabung vakum yang terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Tabung ini digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses terbentuknya sinar X. X-ray tube terdiri dari tube housing, tube insert, oil, windows, katoda dan anoda, filter tabung X-ray, diafragma, tabung vakum, serta kolimator. Ini adalah contoh dari X-ray tube. Lanjut ke bagian-bagian dari X-ray tube. Yang pertama, pada X-ray tube, setelah kita buka, kita akan menemukan bagian
tube housing. Nah, ini adalah gambar tube housing. Tube housing ini merupakan dinding bagian luar tabung atau yang biasa kita sebut dengan rumah tabung. Terbuat dari bahan metal, bagian dalamnya terbuat dari lapisan timbal. Fungsi dinding ini digunakan agar dapat menekan radiasi yang tidak dibutuhkan. Rumah tabung juga dilengkapi sambungan kabel tegangan tinggi, yaitu kabel dari HTT atau High Tension Transformator. Yang kedua ada tube insert. Nah, di tube insert ini terbuat dari gelas pirek yang berfungsi untuk menempatkan filamen dan target berada di dalam satu ruangan hampa udara. Keadaan hampa udara ini berfungsi agar elektron di dalam tabung dapat dikendalikan. Tabung kaca yang tinggi kevakumannya ini terendam dalam minyak trafo. Lanjut ke oil. Nah, di oil ini merupakan minyak. Jadi oil ini terdapat di dalam tube insert tadi. Oil ini berfungsi sebagai bahan isolasi tegangan tinggi dan juga sebagai pendingin tabung ronsen. Selanjutnya ada katoda dan anoda. Yang pertama yaitu ada katoda. Katoda ini merupakan tempat filamen yang terbuat dari kawat tungsten yang mempunyai titik lebur yang cukup tinggi. Banyaknya elektron bebas dapat terjadi pada permukaan filamen tergantung pada pengaturan tegangan yang masuk ke filamen. Di samping itu, filamen juga dilengkapi alat pemusat elektron atau focusing cup pada ujung filamennya. Nah, ini adalah filamen pada katoda. Selanjutnya di sini ada anoda. Anoda itu merupakan sasaran atau target yang akan ditembaki oleh elektron, dilengkapi dengan bidang fokus atau focal spot. Permukaan anoda membentuk sudut dengan kemiringan 45 derajat. Jadi di sini sudutnya 45 derajat. Kemiringan ini digunakan untuk mendapatkan fokus yang efektif agar sinar X yang keluar dari tabung dapat terarah. Bahan anoda ini terbuat dari wolfram atau tungsten dengan titik lebur sekitar 3360 derajat Celcius. Dengan keuntungan sebagai penghantar panas yang sangat baik. Anoda yang dipakai pada pesawat stasioner adalah anoda diam. Selanjutnya ada filter X-ray tube atau filter tabung X-ray. Filter ini dipasang pada jendela tabung ronsen atau inherent filter ini terdiri dari gelas atau kaca yang ketebalannya 0,5 sampai 1 mm terbuat dari aluminium. Filter ini terdapat additional filter atau filter tambahan dengan ketebalan 1,5 sampai 2 mm. Sama bahannya yaitu terbuat dari aluminium, digunakan untuk menahan sinar X yang mempunyai panjang gelombang tertentu. Jadi di sini sinar X-nya kemudian dia difilter oleh inherent filtration maupun additional filtration. Lanjut yaitu ada kolimator. Nah, ini adalah kolimator. Pada kolimator ini digunakan untuk mengatur luas bidang penyinaran yang akan dikehendaki sebelum dilakukan penyinaran. Luas bidang yang dikenai sinar X dapat diketahui dengan melihat luas bidang yang dapat dikenai oleh lampu cahaya lampu yang keluar dari kolimator. Kolimator juga dilengkapi dengan lubang tempat dipasangnya dan dibukanya filter tambahan tadi atau additional filter sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur kualitas sinar X. Jadi ini gambar kolimatornya di sini. Ini untuk mengaturnya selektor ini.
Selanjutnya ada tabung vakum. Jadi tabung vakum ini merupakan tabung hampa udara yang berfungsi agar elektron dari katoda ke anoda tidak adanya hambatan. Dan yang terakhir yaitu ada diafragma. Diafragma digunakan untuk membatasi luas lapangan atau konus, harus diberi tanda yang tidak mudah dihapus dengan luas lapangan yang menunjukkan jarak fokus ke film. Selanjutnya ada patient table unit, merupakan alat untuk tempat tidur pasien yang akan difotorongsen. Alat ini bersifat universal karena dipakai untuk membuat berbagai macam tindakan fotorongsen, seperti foto abdomen, kepala, tangan, kaki, pinggang, dan lain sebagainya. Nah, pada patient table ini terdapat baki yang dipergunakan untuk mengurangi radiasi hambur. Jadi ini gambar bakinya. Kemudian dalam baki ini terdapat cassette tray. Nah, ini cassette tray-nya. Cassette tray ini digunakan sebagai tempat menyimpan kaset. Jadi di cassette tray itu di dalamnya terdapat kaset. Pada kaset itu digunakan sebagai tempat menyimpan film saat pemotretan. Selanjutnya ada intensifying screen. Jadi pada intensifying screen ini terdapat di dalam kaset yang digunakan untuk menguatkan dan mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Ini intensifying screen-nya dan ini filmnya. Selanjutnya ada grid. Grid ini digunakan pada proses pembuatan radiograf. Jika tidak digunakan dapat mengganggu kontras gambar sehingga mengurangi kualitas hasil. Jadi ini gambarnya, gambar film intensifying screen-nya. Yang terakhir dari X-ray konvensional yaitu adanya blok rangkaian. Jadi blok rangkaian ini adalah rangkaian keseluruhan dari blok diagram yang di atas tadi. Jadi di sini ada power supply, di sini ada pemanas filamen, di sini ada tabung rongsen, sini ada rangkaian tegangan tinggi dan di sini adalah rangkaian timer. Jadi ini adalah rangkaian keseluruhan dari pesawat rongsen konvensional. Selanjutnya tentang mobile X-ray yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Reza. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mobile X-ray, cara kerja dari mobile X-ray, bagian alat, serta blok diagram dari mobile X-ray. Nah, jadi kita masuk yang pertama, pengertian dari mobile X-ray sendiri. Mobile X-ray sendiri adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dan pembangkit tegangan tinggi yang merupakan pengisian muatan pada kondensator, sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai. Digunakan untuk tindakan radiografi dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, cara kerja dari mobile X-ray sendiri adalah terdiri dari kart beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube, tube stand, dan kolimator, serta penyimpanan film kaset. Ada juga baterai untuk mencharger tenaga pada X-ray mobile. Di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari power supply tegangan 220 VAC langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt yaitu masuk ke step up trafo, lalu ke rectifier yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangan ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Selanjutnya ada bagian alat. Yang pertama, power switch. Power switch sebagai tombol on-off saklar yang memutus dan menyambung supply dari PLN. Yang kedua, ada hand switch. Hand switch sendiri adalah tombol untuk preparation dan expose
alat setelah men-setting KP, MA, waktu, fokus, baki, AEC, dan body part selection. Bagian ini terdapat dua penekanan. Untuk tekanan pertama, maka rotating anoda akan bekerja. Baru kemudian alat bisa diekspos dengan penekanan kedua. Yang ketiga ada tube. Tube sendiri adalah bagian mobile X-ray di mana terdapat anoda dan katoda dan tempat terjadinya sinar X yang diakibatkan oleh perbedaan potensial antara anoda dengan katoda. Yang keempat ada kolimator. Kolimator adalah merupakan salah satu bagian dari pesawat X-ray atau dari pesawat sinar X yang memiliki fungsi untuk pengaturan besarnya ukuran lapangan radiasi. Kolimator memiliki beberapa komponen, yaitu lampu kolimator, plat timbal pembentuk lapangan, meteran untuk mengukur jarak dari fokus ke detektor atau ke film, dan tombol untuk menghidupkan lampu. Yang kelima ada generator. Generator sendiri adalah bagian terpenting dari alat mobile X-ray yang mempunyai fungsi untuk memberikan suplai tegangan untuk tabung anoda dan juga katoda, sehingga bisa terjadi proses pembentukan sinar X. Oke, selanjutnya ada blok diagram. Di sini saya akan menjelaskan blok diagram X-ray mobile. Pertama, ketika pesawat di-on-kan, maka tegangan PLN akan masuk ke power supply dan akan menuju ke filter untuk disaring noise-noise dari tegangan PLN. Kemudian akan menuju ke inverter untuk diubah yang tadinya tegangan AC menjadi tegangan DC untuk pengisian kapasitor sebesar 670 volt dalam waktu 60 detik. Setelah selesai, maka user bisa mengatur tegangan KP dan miliampere second sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, sinyal dari display atau konsol akan dikirim menuju ke microcontroller yang nantinya akan memerintahkan main kontraktor untuk meloloskan tegangan ke anoda dan katoda atau filamen. Pada saat penekanan pertama, hand switch, maka mikro akan memerintahkan main kontraktor untuk meloloskan tegangan menuju ke filamen, sehingga filamen akan menyala dan akan menimbulkan awan-awan elektron. Selain itu, main kontraktor juga akan meloloskan tegangan menuju ke motor driver, sehingga rotor akan berputar, sekaligus akan memutar anoda dalam tabung setelah filamen dan rotating anoda bekerja. Maka, mikro akan mengirimkan sinyal untuk ditampilkan di display untuk memberi isyarat bahwa penekanan hand switch kedua sudah dapat dilakukan. Ketika penekanan hand switch kedua, maka mikro akan memerintahkan main kontraktor meloloskan tegangan ke DC kontraktor sehingga tegangan DC yang sudah tersimpan di kapasitor akan mengalir menuju ke inverter, kembali untuk dirubah dari DC menjadi tegangan AC dengan frekuensi tinggi. Selanjutnya akan menuju ke HTT atau trafo tegangan tinggi. Untuk dikuatkan tegangannya, kemudian tegangan akan disearahkan kembali menjadi tegangan DC dan menuju ke rotating anoda yang nantinya akan menyebabkan perbedaan potensial antara filamen dan dengan rotating anoda, sehingga akan terjadi penarikan elektron dari filamen menuju ke rotating anoda dan mengakibatkan sinar X terjadi. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang mobile X-ray. Kemudian saya kembalikan ke rekan saya, Rilang. Sekian, terima kasih atas penjelasan kami mengenai materi X-ray konvensional dan mobile X-ray. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.